Seorang konten kreator bernama Kang Hakim bertemu dengan seseorang yang disebut-sebut 12 hari meninggal dan telah dikubur. Ternyata masih hidup guys. Kamis 21 Mei 2026. Orang yang diklaim punya karomah tersebut bernama Haji Aceng, asal Kabupaten Bandung Barat. Dalam wawancara dengan Kang Hakim, Haji Aceng pun menceritakan kronologi peristiwa yang bagi banyak orang tak masuk akal. Karena dia sudah dikubur dalam tanah loh guys. Namun banyak juga netizen yang percaya peristiwa ini benar-benar terjadi. Daripada penasaran, lebih baik kita tonton yuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di rumahnya Pak Haji Aceng. Nah, Kang Hakim dapat kabar katanya Pak Haji Aceng itu pernah meninggal 12 kali. Benar itu Pak Haji? Salah itu. Salah. Bukan 12 kali, tapi 12 hari. 12 hari di dalam kubur. Baru digali lagi sama orang tua. Sebelum digali datanglah datanglah satu orang yang berjubah putih. Jadi membangunin ibu, terus membangunin bapak. Harus digali lagi kalau benar-benar sayang sama anak. Oh gitu. Nah, akhirnya kan digali lagi. Ternyata masih mati. 5 hari kemudian baru hidup lagi. Sudah 9 kiai dikumpulin gitu. Jadi setelah digali kuburan Pak Haji itu kondisinya masih mayat, Masih mayat. masih jenazah. Masih jenazah. Terus dibawa ke rumah, selama 5 hari. Di rumah, malam Jumat lagi di rumah, ya disitulah 9 kiai itu ya, yang membangunkan Pak Haji. berdoa Meminta ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat air laut lagi diam, angin nggak ada, tepat jam 12 malam barulah nyadar gitu, baru nyadar. Sudah minum air itu, air surat Yasin itu gitu. Pak Haji, mungkin orang-orang juga penasaran. Kan Pak Haji setelah 12 hari meninggal lalu hidup kembali. Nah, waktu dimandiin itu Pak Haji ingat nggak Pak Haji? Waktu dimandiin Pak Haji ingat, malah terasa makanya harus lemah lembut memandiin jenazah itu. Jangan seenaknya pakai sabun, jangan seenaknya nanti masuk ke lubang telinga juga udah terasa air itu. Makanya harus hati-hati, apalagi yang membersihin rambutnya pakai sabun, jangan seenaknya. Rambut ke cabut satu juga, aduh terasanya sakit. Makanya hati-hati, pelan-pelan, tenang aja lah. Jadi lemah lembut aja kepada jenazah. Jangan seenaknya, jangan wah yang karena orang udah mati maka bakalan terasa. Nah, disitulah sesudah dimandiin sesudah dimandiin saya diangkat ke tengah rumah. Sudah itu disimpan di atas kain kafan yang 3 lembar itu. Langsung saya dicocokin telinga, kena kapas, hidung, mata, langsung tangan didekapkan, langsung kaki lah ditutup lah saya di situ. Udah ditutup, diikat. Nah, diikat keluar lah. Saya sudah diikat, ditutup sama kain kafan, keluar. Saya itu dari jasad saya itu keluar. Mau dibawa kemana ini? Di rumah saya atau jasad saya? Oh, dimasukin keranda. Dibawa kemana? Ngikut. Jadi ngikutnya di atas keranda, di tengah-tengah ngikut. Oh, dibawa ke bumi Allah, ke masjid. Oh, terang benderang di situ, bercahaya masjid di situ. Nah, sudah disimpan pas di depan, saya masuk lagi ke jasad saya, langsung diintai sama keluarga, disolatkan sama keluarga. Sudah selesai, diangkat lagi, keluar lagi, mau dibawa kemana lagi ini? Mau dibawa ke pemakaman. Nah, langsung saya naik di atas keranda di tengah-tengah. Makanya kalau kita kalau kita mengantarkan jenazah, kita yang bawa payung harus di tengah-tengah disimpannya. Jangan di tengah-tengah aja, jangan ke depan, jangan ke belakang, tengah-tengah. Karena aja. posisi ruhnya itu berada di tengah-tengah. Soalnya ini ruh saya itu di tengah-tengah duduknya, tengah-tengah keranda. Kalau nggak pakai keranda mungkin di tengah-tengah udal gitu. Nah, sesudah itu kan di dalam kubur. Sudah Dimasukin ke dalam kubur berarti Pak Haji. Masukin di dalam kubur. Lihat jasad Pak Haji itu dimasukin ke dalam kubur. Dalam kubur, masukin dalam kubur. Masih lihat. Sudah dibaringkan, Pak Haji masuk.
Masuk gimana maksudnya? masuk ke jasad. Ruh Pak Haji Masuk itu. ke jasad, langsung dipakai padung itu, papan kayu padung itu, padung udah dipadung. Nah, seharusnya kalau pasang padung itu jangan seenaknya geduk-geduk sama kaki sama tangan. Sama kalau di geduk-geduk jangan. Terasanya sama Pak Haji itu terasa ada geledek yang hujan gede lah. Mau hujan gede geledek seperti geledek. Sesudah itu diuruk sama tanah, terus diinjak-injak beberapa orang, kayaknya hujan gede sama ada gempa gitu tuh. Oh, goncang. biasa ya. Jadi beberapa orang, seharusnya 3 orang aja yang nyimpen jasad tadi. Yang pertama nyimpen jasad di dalam lahat itu, liang lahat itu harus itu aja 3 orang sampai atas. Jangan ditambah lagi. Kadang-kadang 10 orang yang hinjak terus. Aduh, Terasa kayak di gempa. dalam kuburan itu seperti ada gempa. Ada gempa gitu. Dan Wah, ketika gempa. turun tanah ke Iya. dalam kuburan itu seperti kayak hujan deras. Hujan deras, benar hujan deras itu. Gitu hujan deras seperti gempa kayak gitu. Nah, sesudah itu kan ditutup sudah itu. Nah, perasaan oh ini pakai batas nih rumah saya sekarang pakai batas. Nah, disitulah. Nah, kalau sesudah itu langsung berdiri semua ditalkin. Oh, kedengeran berarti. Kedengarannya. Waktu ditalkin itu kedengeran. Ya, kedengeran sambil baring itu udah masuk. Sudah pasang ini, makanya kalau pasang patok itu, patok itu harus di kepalanya dulu, jangan di kaki. Seperti kita begitu panah. Dipasang patok. Nah, sudah itu berdiri semua, berdiri yang udah menguburkan itu berdiri ditalkin sama Ustaz.